Jadi bahan-bahannya ada 250 gram tepung premix yang sponge cake ini. Lalu ada 250 gram telur. Telurnya utuh ya, sama kuning dan putihnya, tanpa cangkang ya. Dia sebanyak 5 butir kalau 250 gram. Terus ada susu cairnya sebanyak 62 gram. Di, 62 atau 63 ya boleh. Lalu ada SP-nya kita kasih sebanyak 12 gram. Oke, kita resep yang ketiga itu strawberry shortcake ya. Tadi kan sebelumnya base-nya itu kita pakai tepung sponge cake ya. Yang tadi kita bikin roll cake, hari ini kita bikin yang standarnya, yang standar resepnya sponge cake. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi cara buatnya kurang lebih hampir sama seperti yang bolu-bolu tadi ya, atau roll cake tadi. Maka kita langsung buat aja. Kita siapa ya? Kakak Lena. Oke, langsung aja minta Kakak Lena. Nah, oke Kakak Lena. Tepungnya kita timbang sebanyak 250 gram ya. Langsung kasih SP-nya 12 gram kak. Langsung aja ke sini. Pelan-pelan. Oh. Oke, jadi di sini udah masuk tepung, SP, kita masuk telur juga. Ya langsung. Jadi yang terakhir itu hanya margarin ya atau minyak. Kita kasih susu cair. Nah ini standar resepnya itu kita menggunakan minyak dan air itu untuk costing yang lebih murah ya. Kalau misalnya mau agak lebih premium lagi, terus lebih enak lagi aromanya dan teksturnya, airnya diganti susu, terus minyaknya diganti margarin dengan gramasi yang sama. Gitu. Nggak berubah gramasinya. Kalau mau pakai airnya diganti susu, gramasinya sama sesuai di resep. Terus margarinnya juga sesuai di resep sama. Hanya bedanya margarinnya itu dicairkan sebelumnya. Susunya itu susu cair full cream boleh atau yang UHT itu yang biasa juga boleh. Oke kak, ayo kita campur semua. Ya, kita mix di sini ya. Sambil ini nunggu ngembang ya, kita udah potong-potong buah stroberi ya untuk isiannya nanti. Nah, setelah ini kita masukkan margarinnya. Nih, langsung tuang aja. Nah, kalau masuk margarin atau minyak, speednya rendah aja ya. Oke. Oke. Nah ini juga nggak perlu lama-lama ya, jadi cuma cukup sedikit sebentar aja. Setelah itu kita harus selalu aduk manual ya Bu. Gunanya apa? Biar kita mastiin minyak atau margarinnya nggak di bawah, nggak mendap di bawah. Karena itu yang bikin adonannya itu bantet, betul. Jadi aduk aja manual seperti ini, pelan-pelan aja. Jangan diaduk-aduk kayak gini ya. Nah aduknya pelan aja. Kalau misalnya adonan nggak kecampur sama minyak kan kelihatan tuh kayak adonan sama minyaknya misah. Kalau misalnya masih ada yang seperti itu, terus aja diaduk sampai benar-benar kecampur rata. Di sini aku pakai loyang ukuran diameter 18 ya. Ini tingginya mungkin 7 atau 8. Sini aku udah alasin bawahnya, tapi pinggirannya aku nggak poles, nggak poles gitu, nggak lengket. Jadi kita ntar kita bongkar bareng-bareng ya, dia lengket atau enggak. Coba tuang aja. Biasanya kalau bikin kue bolu itu dia kita ukurnya tuh 3/4 dari loyang ya, atau bisa 1 ruas jari ini kita pastiin sih. Jadi jangan terlalu banyak, nanti dia luber kalau misalnya ngembang. Betul. Nah, terus habis itu kita harus wajib dihentakin atau dibanting kayak gini sebentar aja, ya. Nah, dah. Lalu kita panggang di suhu 180 api atas bawah selama dia kurang lebih 35 sampai 40 menit. Ini kan kita pakai dek ya. Kalau oven listrik itu suhunya di 170 aja. Iya, biasanya kalau listrik itu dia menghantar panas yang lebih cepat gitu ya. Terus panasnya juga emang lebih panas lebih panas daripada kita pakai oven dek. Kalau oven deck itu kan dia panasnya lebih stabil, jadi 170 atau 180 juga masih bagus. Kalau listrik itu maksimalnya di 180 aja. Kalau misalnya mau kelihatan bagus atau enggak, kalau kita pencet kayak gini dia balik lagi. Ya. Nah, di sini aku contohin untuk cara motongnya biar rapih ya, rata, nggak tinggi sebelah gitu. Caranya gampang banget, yang penting ada meja putar ya, atau peralatan apapun dan pisaunya. Ini kita buat garis seperti ini, memutar ya. Nah, setelah udah ketemu kan dia ada garis seperti ini ya. Nah, langsung kita potong habis sampai ke dalam. Nah, hasilnya rata ya. Dia sisi-sisinya juga rata. Oke. Ini aku menggunakan whipping cream gold ya. Oke.
Biasanya kalau untuk jualan atau yang sering bikin kue ulang tahun gitu, ini kita kasih simple sirup. Simple sirup itu air gula ya. Perbandingannya 1:1 kalau bikin sendiri. Itu gunanya biar dia lebih moist, terus dia bisa untuk pengawet alami ya. Pinggirannya kita kasih stroberinya. Terus kita tiban lagi sama cake-nya ya. Iya, kalau yang pakai simple sirup itu kan biasanya dia kering. Kalau nggak pakai simple sirup kan kering, terus dia agak seret dimakannya. Terus biasanya itu kalau ditiban sama krim terlalu lama ya. Kalau misalnya lebih dari 3 hari, dia bawahnya ini dia bulukan, berjamur maksudnya. Kalau pakai simple sirup itu awet moistnya dan nggak cepat berjamur gitu. Kasih buah di sini. Oke, ini kurang lebih seperti ini ya.